warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Niklasya Majid Lubis dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan cara kerja pesawat terbang. Pesawat merupakan alat transportasi paling favorit saat ini, apalagi jika kamu ingin berpergian jauh. Namun pernahkah terlintas di pikiran kamu bagaimana pesawat terbang? Apalagi pesawat memiliki berat hampir 150 ton. Belum lagi ditambah berat penumpang dan barang bawaannya. Mari kita mempelajari konsep fisika cara kerja pesawat terbang. Ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat, yaitu gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, dan gaya berat. Gaya dorong adalah gaya yang mendorong pesawat ke depan. Gaya hambat yang mengarah ke belakang, dan berlawanan dengan gaya dorong. Gaya angkat merupakan gaya yang mengangkat pesawat ke atas. Dan gaya gravitasi atau gaya berat yang bekerja pada pesawat sehingga menimbulkan bobot yang akan selalu ke pusat bumi. Pada prinsipnya, pesawat dapat melayang di udara karena ada gaya yang terjadi dapat memanipulasi sebuah faktor sederhana berdasarkan hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak hingga kecepatan konstan. Nah, jika gravitasi memiliki besar yang sama dengan gaya angkatnya dan gaya dorong oleh molekul udara sebanding dengan gaya dorong pesawat, maka gaya bernilai 0. Ini menyebabkan pesawat dapat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, sekalipun pada ketinggian 10 km di atas permukaan bumi. Jika pesawat melayang karena resultan gayanya bernilai 0, bagaimana resultan gaya saat pesawat terbang atau mendarat? Tentunya tidak sama dengan 0. Agar sebuah pesawat dapat terbang, maka gaya angkat pesawat harus lebih besar dari gaya gravitasinya. Gaya angkat ini dihasilkan oleh sayap pesawat. Bagaimana gaya pesawat ini dapat dihasilkan? Apabila suatu benda dikenai aksi, selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Apabila sayap mendorong udara yang melewatinya ke bawah, maka udara akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke atas, yang besarnya sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas. Agar gaya dorong ke atas dapat lebih besar daripada gravitasi, maka digunakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan istilah dari mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan akan menimbulkan penurunan tekanan aliran tersebut. Saat fluida melewati sebuah tabung, kita dapat merubah kecepatan aliran dengan mengubah bentuk tabung. Bentuk tabung yang dibuat menyempit akan mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Ketika kecepatan aliran fluida meningkat, maka tekanannya akan menurun. Kalau dilihat dari samping, maka bentuk pesawat akan terlihat seperti ini. Bentuk pesawat ini menyerupai tabung tadi. Udara yang melewati pesawat akan membuat kecepatan udara bagian atas lebih besar dibandingkan bagian bawah pesawat. Hal ini dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar jarak tempuh di bawah sayap. Karena udara di atas sayap mengalir lebih cepat, maka tekanannya lebih kecil. Akibat perbedaan tekanan ini, udara berpindah dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Akibatnya pesawat memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gravitasi, sehingga membuat pesawat dapat terbang. Itulah kira-kira alasan mengapa pesawat dapat terbang.